Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Sepeda mengalami perkembangan popularitas yang sangat cepat sejak diperkenalkan tahun 1817. Berbagai alasan muncul kenapa orang menyukai sepeda, dan peruntukannya pun bervariasi. Ada yang menggunakan sepeda sebagai moda transportasi untuk bersantai atau berolahraga, atau untuk kepentingan perlombaan. Dengan berbagai kegunaannya, sepeda hadir dengan berbagai harga yang bervariasi. Tetapi apakah sepeda mahal itu sepadan? Apakah sepeda mahal sepadan? Tergantung pada kebutuhan, pengalaman, dan apa yang kita rencanakan untuk dilakukan dengan sepeda tersebut. Sebuah sepeda mahal sewajarnya dimiliki pesepeda untuk kepentingan perlombaan, dan sepeda yang lebih murah sudah mencukupi bagi pesepeda baru. Hobi bersepeda akan terasa menjadi lebih mahal setelah kita mulai melengkapi perlengkapan sepeda seperti helm, pakaian, mengganti ban, dan mengganti drivetrain sepeda. Tetapi berapa banyak yang harus kita keluarkan untuk sepeda pertama kita? Bagaimana kebutuhan bersepeda kita menentukan biaya? Manfaat apa yang diberikan sepeda mahal kepada kita? Dan mengapa bersepeda begitu mahal? Harga sepeda versus kualitas, fungsi, dan performa. Dalam dunia konsumeristik kita sering didoktrin dengan istilah ada harga, ada barang. Kita mempercayai bahwa barang yang mahal pasti kualitas barang terjamin. Dan ini terjadi di hampir semua lini kehidupan kita. Mulai dari hiburan, mobil, mode, peralatan, barang elektronik, dan bahkan peralatan olahraga. Tidak ada yang salah. Kadang-kadang pengalaman kita membuktikan doktrin tersebut. Tak jarang kita mengeluh rantai yang murah ternyata cepat aus dan lain-lain. Untuk alat olahraga, khususnya sepeda, tidak hanya kualitas barang saja, harga perlu diimbangi dengan tujuannya, yaitu apa yang kita rencanakan dengan sepeda dan apa kendala anggaran kita. Karena ada komponen sepeda yang sebenarnya tidak kita butuhkan untuk tujuan bersepeda kita. Ambil contoh RD Shadow. Harganya lebih mahal dibandingkan RD biasa. Tetapi fungsi Shadow tersebut tidak kita butuhkan ketika kita hanya bersepeda di jalur yang mulus. Sedikit sekali guncangan akibat permukaan jalur yang tidak rata. Atau kita memilih sepeda bermerek dengan harga puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta, tetapi hanya digunakan untuk mencari kebugaran tubuh, bukan untuk kompetisi. Dengan menentukan apa tujuan kita bersepeda, kita berada pada posisi yang lebih baik untuk memutuskan berapa kisaran harga sepeda yang kita butuhkan. Beberapa tujuan bersepeda antara lain: sebuah mode transportasi atau komuter, bersepeda santai, bersepeda gunung atau petualangan, latihan, kompetisi, dan balapan. Masing-masing tujuan tersebut membutuhkan gaya dan kualitas sepeda yang berbeda. Setelah kita menentukan tujuan bersepeda kita dapat bertanya pada diri sendiri beberapa pertanyaan lain. Seberapa jauh saya berencana untuk bersepeda dalam sekali duduk? Seberapa cepat saya harus pergi? Berapa banyak waktu yang akan dihabiskan untuk sepeda? Seperti apa medannya? Berapa anggaran saya untuk sepeda baru? Gaya yang berbeda dari sepeda juga bervariasi dalam biaya. Sepeda untuk bersepeda rekreasi umumnya lebih murah untuk sepeda entry level hingga mid range. Sedangkan sepeda gunung, khususnya enduro dan downhill, dan sepeda jalan raya, harganya lebih mahal. Jadi jenis bersepeda juga turut mempengaruhi biaya. Apakah sepeda mahal itu layak? Ketika kita mengikuti kompetisi bersepeda atau kompetisi lainnya, memiliki sepeda yang lebih mahal akan memberikan keuntungan yang lebih jelas. Jika kita bersepeda untuk bersantai, transportasi, atau komuter, dan hanya sekedar meningkatkan kebugaran tubuh,
maka sepeda yang lebih murah sudah cukup. Tingkat pengalaman dan dedikasi kita untuk bersepeda juga berperan dalam menentukan apakah kita butuh sepeda mahal. Jika kita seorang pemula atau baru-baru ini memutuskan untuk mencoba bersepeda, sepeda mahal mungkin tidak akan menguntungkan kita. Sepeda yang lebih mahal biasanya memberikan manfaat yang lebih dalam meningkatkan pengendaraan, meningkatkan kinerja kita, dan meningkatkan kenyamanan kita. Ketika kita menghabiskan berjam-jam bersepeda setiap minggu dengan menempuh jarak yang jauh. Nilai tambah terbesar dari sepeda yang lebih mahal adalah bahwa sepeda tersebut dirancang untuk mengoptimalkan kinerja, baik kecepatan maupun ketangguhan dalam kasus sepeda gunung. Bahan yang digunakan untuk sepeda mahal juga biasanya berkualitas tinggi. Bahan karbon atau titanium hanya kita dapatkan pada sepeda mahal karena sangat efisien dalam mengurangi berat sepeda tanpa mengurangi stabilitas dan kekuatan. Secara keseluruhan, sepeda mahal memiliki bobot yang lebih ringan, memiliki kekakuan kemudi yang lebih besar, dan komponen yang digunakan, rem, ban, gear, pedal, dan lain-lain, memiliki kualitas yang lebih baik. Bagi pesepeda pemula, segala macam fitur yang dimiliki sepeda mahal tidak terlalu dibutuhkan. Pesepeda pemula akan sulit membedakan antara sepeda berat dengan sepeda ringan bila hanya bersepeda dengan kecepatan yang rendah. Jadi bagi pesepeda pemula, sepeda mahal tidak diperlukan. Namun, jangan juga memilih sepeda yang terlalu murah, karena sepeda kelas bawah mungkin tidak sepadan, bahkan seringkali merepotkan kita ketika bersepeda. Rantai yang seringkali tergelincir walaupun kita tidak memindahkan gear atau shifting yang buruk. Jika kita memulai, usahakan untuk membeli sepeda dengan harga di bawah 10 jutaan. Gunakan sepeda ini dalam waktu yang cukup lama untuk merasakan bersepeda dan memutuskan apakah kita memiliki anggaran untuk sesuatu yang lebih. Apakah sepeda puluhan juta layak? Perbandingan yang setimpal adalah bila kita membandingkannya dengan sepeda dengan harga di bawah 10 juta untuk menentukan apakah layak atau tidak. Rangka sepeda seharga puluhan juta umumnya ringan dan kuat, terbuat dari serat karbon atau titanium. Sedangkan sepeda yang lebih murah terbuat dari baja tahan karat atau aluminium. Bobot sepeda berbahan aluminium atau baja biasanya berkisar antara 13 hingga 17 kg. Sedangkan sepeda berbahan karbon mulai dari 7 hingga 9 kg. Untuk sepeda gunung, perbedaan sepeda murah dan mahal biasanya terletak pada suspensi yang digunakan. Sepeda murah menggunakan suspensi per baja untuk meredam guncangan. Sepeda yang lebih mahal dilengkapi dengan pegas-pegas udara yang bekerja dengan hidrolik yang sekali lagi mengurangi bobot keseluruhan dan meningkatkan kinerja sepeda. Penggunaan drivetrain atau group set yang lebih mahal pada sepeda mahal memungkinkan perpindahan gigi menjadi lebih mulus. Bila gaya bersepeda kita membutuhkan perpindahan gigi yang mulus, seperti bersepeda jalan raya dengan kecepatan tinggi atau menggunakan sepeda gunung menaiki tanjakan curam, memilih sepeda mahal adalah investasi yang lebih bagus. Misalnya ketika di tanjakan curam, perpindahan gigi yang menggunakan Shimano Tourneo akan terasa membuat kita ngilu dibandingkan menggunakan grup set Diore yang harganya berlipat-lipat dibandingkan Shimano Tourneo. Apakah sepeda mahal membuat kita lebih cepat? Seringkali sepeda yang lebih mahal akan meningkatkan kinerja kita secara keseluruhan. Apakah itu akan membuat kita lebih cepat? Ya, tergantung pada jenis sepeda yang kita beli, ban dan komponen lain di dalamnya, dan tingkat pengalaman atau kemampuan kita. Secara umum, sepeda yang lebih mahal akan meningkatkan kemampuan kita untuk melaju lebih cepat dibandingkan sepeda yang lebih murah. Perbedaan berat, rasio kekuatan terhadap kecepatan, dan komponen yang mentransfer energi ke kecepatan memungkinkan roda berputar lebih efisien. Semuanya akan berkontribusi untuk membuat kita melaju lebih cepat dengan sepeda yang lebih mahal. Mengapa bersepeda begitu mahal? Olahraga, hobi,
termasuk hobi bersepeda, bisa menjadi mahal karena beberapa alasan. Seiring dengan kemajuan teknologi, bahan-bahan baru diidentifikasi dan digunakan untuk memproduksi sepeda. Bahan-bahan ini bagaimanapun lebih mahal dari pendahulunya. Untuk merancang dan membuat sepeda kelas atas, perusahaan menghabiskan banyak waktu dan uang untuk meneliti apa yang membuat sepeda lebih baik. Penelitian ini membutuhkan biaya dan akan dibebankan kepada kita. Perusahaan-perusahaan yang memproduksi sepeda juga memahami pasar dan beroperasi sedemikian rupa untuk meningkatkan keuntungan mereka semaksimal mungkin. Seiring dengan meningkatnya popularitas bersepeda dan semakin banyak orang mengupgrade sepeda mereka, permintaan akan sepeda baru meningkat. Permintaan ini terus mendongkrak harga bersama dengan unsur-unsur seperti inflasi, biaya tenaga kerja, biaya energi, dan biaya pengangkutan bahan. Semua faktor ini bergabung menyebabkan bersepeda menjadi lebih mahal. Kesimpulan, sementara para komuter, pesepeda rekreasi, dan penggemar kebugaran dasar akan sangat senang dengan sepeda seharga di bawah 10 jutaan. Orang-orang yang ingin berpartisipasi dalam berbagai kompetisi bersepeda dan mereka yang berencana untuk menghabiskan waktu lama untuk perjalanan jarak jauh perlu mempertimbangkan untuk membeli sepeda yang lebih mahal. Harga sepeda yang selangit terkait dengan upaya produsen untuk memastikan mereka menghasilkan barang-barang berkualitas tinggi sambil tetap memaksimalkan keuntungan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.